Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk lagi pembelajaran tema 2, subtema 2, tapi masuk ke pembelajaran 4, di mana dengan muatannya bahasa Indonesia dan juga IPS. Yang pertama itu ada bahasa Indonesia. Di sini ada tentang cara memperoleh informasi dari teks. Nah, yang pertama teman-teman harus membaca judul teksnya dengan baik. Lalu yang kedua membaca isi teksnya dengan cermat. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan untuk menggali isi teks. Nah, untuk mengajukan pertanyaan ini, teman-teman bisa gunakan pertanyaan apa, siapa, mengapa, eh, bagaimana, di mana, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan informasi penting dalam teks. Atau kemarin teman-teman sudah belajar tentang mind map. Nah, itu bisa teman-teman gunakan untuk menggali informasi penting dalam teks. Lalu, di sini juga ada membaca isi teks dengan cermat. Jadi, kalau teman-teman diberikan membuat pertanyaan beserta jawabannya dari sebuah teks, harus pastikan bahwa pertanyaan dan jawabannya itu sesuai dengan teksnya. Jadi, teman-teman tidak hanya asal dalam membuat pertanyaan dan juga jawabannya. Jadi, itu harus jadi poin penting yang diperhatikan ya. Oke, selanjutnya adalah kegiatan produksi. Di situ ada gambar orang yang sedang membuat motor, terus ada pabrik tahu yang sedang membuat tahu, lalu ada kegiatan petani dalam mengelola apa namanya, dalam sedang memanen padinya gitu ya. Lalu di sini ada pengertian dari produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melaksanakan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, kegiatan produksi ini berperan bagi masyarakat, yaitu untuk menghasilkan konsumen kepada produsen berupa penghasilan dari menjual barang atau jasa yang mereka hasilkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, fungsi produksi ini bagi masyarakat itu adalah untuk menghasilkan barang, kemudian nanti barangnya dijual, hasil penjualannya itu kan berupa uang. Nah, nanti uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, kegunaan pengaruh kegiatan produksi bagi masyarakat itu adalah untuk menghasilkan eh, barang dan jasa yang kemudian dijual lalu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, contoh kegiatan produksi itu adalah petani mengelola sawah untuk menghasilkan padi, pabrik sepatu membuat sepatu, pabrik tahu membuat tahu, pabrik elektronik membuat barang elektronik, dan mengolah makanan. Di sini juga ada pokoknya intinya di produksi ini adalah proses membuat sesuatu gitu. Jadi diproduksi supaya menghasilkan barang, jasa gitu ya. Selanjutnya ada kegiatan distribusi. Nah, berdasarkan gambar di situ ada orang yang sedang melakukan pengiriman berupa paket, lalu ada mie ayam atau pedagang mie ayam keliling yang menjajakan makanannya untuk bisa dibeli oleh pelanggannya misalnya di perumahan gitu ya. Nah, di sini ada kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jadi simpelnya gini teman-teman, ketika barang sudah jadi, maka ada yang namanya distributor atau orang yang melakukan kegiatan distribusi untuk menyalurkan. Jadi ketika barangnya sudah jadi, lalu disalurkan kepada konsumen atau orang yang ingin membelinya gitu. Gampangnya misalnya teman-teman beli barang di online shop, lalu nanti ada kurir yang mengantarkan eh, ke rumah-rumah gitu ya, seperti sekarang gitu ya, kan banyak online shop atau mungkin selain online shop juga ada kayak itu tukang penjualan keliling, misalnya jualan
nasi goreng, terus mie ayam keliling gitu ya. Nah, kegiatan distribusi ini berperan bagi masyarakat untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diproduksi dapat sampai ke tangan konsumen dengan cepat. Dan ini juga bisa memberikan lapangan pekerjaan dalam bidang pendistribusian barang dan jasa. Contohnya adalah kurir paket, ojek online gitu ya. Nah, contoh kegiatannya itu adalah penjual mie ayam keliling menjual makanannya ke pembeli di perumahan, kegiatan ekspor barang, lalu ada kurir paket yang mengirim barang pesanan pelanggan. Lalu ada kegiatan konsumsi. Nah, di situ ada orang yang menggunakan sepatu, lalu juga ada orang yang sedang melakukan transaksi jual beli, di mana ada seseorang yang menjual sayur untuk dimasak. Nah, di sini ada konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Gampangnya itu adalah misalnya teman-teman lagi belanja ke salah satu minimarket. Nah, berarti kan teman-teman ingin membeli barang tersebut kan. Nah, berarti pada saat membeli barang, teman-teman sedang melakukan kegiatan konsumsi. Apalagi ketika makanan tersebut langsung dimakan. Nah, itu adalah kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi ini itu berperan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk mensejahterakan kehidupannya. Lalu, contoh kegiatan konsumsi itu adalah membeli makanan dan minuman, menggunakan pakaian, mengendarai kendaraan. Nah, oke. Pembelajarannya sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga teman-teman tetap semangat untuk belajar walaupun masih dengan online. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.